Dari semua proses budidaya itu 50% bahkan hampir 70% biaya dihabiskan untuk beli obat. Contoh kayak pupuk, beli MKP harganya 55.000 misalnya. Sama Amistar Top harganya 130.000 misalnya. Lebih cepat mana habis? Jelas habis lebih cepat Amistar Top habisnya ya enggak? MKP itu sebungkus ya, sebungkus itu cukup buat 20 sampai 30 tangki. Kan begitu itu MKP loh. 20 sampai 30 tangki. Amistar Top coba 130.000. Paling 10 tangki. Makanya saya sebut bahwa 50 bahkan sampai 70% biaya dihabiskan sama pestisida. Maka kalau pian di sini salah semprot, berapa kerugian buat dangu coba? Ulun ingat banget apa yang dikatakan guru gitu kan, bahwa kalau kamu ingin jadi master badminton, belajarnya sama Taufik Hidayat. Kan begitu? Kenapa? Karena ketika kita belajar sama orang hebat, kita bukan cuman diajari soal keterampilan. Keterampilan main badminton bisa semua. Nyemes bisa semua. Tapi mental. Ya kan bisa menyemes, cetak. Elah mata juling. Drop akhirnya ya enggak? Kan kadang banyak ketika pertandingan tersebut justru pertandingan mental. Ada tidak juga anak-anak yang ketika kan misalnya di sekolah suruh pentas seni nari, di rumah sudah latihan sudah bagus gitu kan, tiba-tiba misalnya salah dandan, lipstick sampai tak sini misalnya, bucurin, nangis, akhirnya tampil kada tampil. Jadi yang namanya ilmu itu bukan cuma sekedar keterampilannya ndak, tapi mental pun juga diuji. Nah, makanya kalau saya pribadi begitu kan, belajar itu harus dari yang terbaik. Faktanya pian-pian yang hadir di sini dibandingkan yang kada hadir, lebih banyak mana pengetahuan. Sederhana, minggu semalam pian tahu sekalinya Riganto 2 pertemuan minggu kemarin. Yang ini pertemuan apa? Makanya fasilitas ini ulun sediakan juga bagi yang berhalangan hadir nonton di YouTube. Ulun satu orang yang menonton video di YouTube itu cuman nilainya ya, nilai rupiahnya itu 6 rupiah. Jadi 1.000 orang nonton itu nilainya 6.000 rupiah. Jadi bila sedang uang ini 1.000 seberatan nonton 6.000 rupiah aja lo dapat. Tapi coba ketika Anda menonton di sana Anda dapat ilmu. Kemudian contoh ini kan materi hari ini soal pencampuran pestisida. Tahu bahwa bahan aktif yang ada kodenya SC itu dikocok terlebih dahulu. Ketika Anda tahu misalnya di situ, oh berarti SC dikocok dulu, udah dikocok dulu, Anda bakal terhindar dari kerugian karena salah pakai pestisida SC. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan setelah ini pian-pian jadi jauh lebih irit lagi menggunakan pestisida, jauh lebih efektif lagi, hamanya jauh lebih mudah dikendalikan. Nah, gitu. Karena pasti dah tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha kita. Maka dari itu, yuk silakan bagi pian-pian ada tetapunan, ada diskusi, yuk kita diskusi bersama. Berapa dosis perekat ketika musim hujan? Kan di dalam anjuran pakai biasanya ada namanya rentang. Rentang itu berarti ada minimum, ada maksimum. Nah, makanya di situ dibuat kenapa sih orang menaruh rentang tersebut itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau kondisi lingkungan kering, cuman tujuan kita supaya membasahi atau cuman sekedar menembuskan, itu ambil rentang minimum. Tapi jika memang ternyata situasi atau lingkungannya tidak memungkinkan, maka ambil rentang maksimum. Makanya kan ada tulisan 1 sampai 2 mili per liter. Jadi ambil dosis paling tinggi ketika memang lingkungannya tidak mendukung. Makanya kayak tadi ulun menyamper perekat, memasukkan perekat sampai 5 sendok, 25 mili. Nah, jadi kenapa saya pakai sendok? Karena sudah terkalibrasi bahwa 1 sendok itu 5 mili. Kadang kita tutup kan berapa tutup, bilanya triple X kan ganal, spreader lumayan. Jadi cara yang paling tepat amun ulun pasti pakai sendok. Ulun biasanya kan kadang kita habis kita acara-acaraan di desa itu kan kadang ada nasi catering. Nah, nasi catering itu kan biasanya dapat sendoknya. Nah, sendok catering itu kan ulun buang. Sendok catering itu sudah ukuran bakunya 5 mili. Jadi ulun pakai itu ulun masukkan ke dalam wadah pestisida. Kan ada di dalam tangki itu kan ada 2 wadah.
Wadah pertama ketika dibuka banyu. Wadah kedua kita buka namanya tempat penyimpanan. Nah, jadi si ulun masukkan kan di sana ada suntikan biasanya, ada sendok kan begitu. Nah, kalau memang takaran namanya saja takaran, berarti kan ada sudah anunya nih angkanya. Nah, kalau takaran itu bagus. Cuman terkadang ada pestisida juga yang memang tutupnya ada takaran, itu bagus. Cuman yang jadi masalah kita pakai dosis tutup yang tutupnya tidak punya takaran, sehingga kita bingung dosisnya berapa. Nah, maka saran saya kalau saya pribadi, pagi tadi saya nyemprot 5 sendok. Karena saya tidak pakai 16. Saya maksimum cuma 15 liter. Dosis rekomendasi itu 1 sampai 2 mili. Ulun tembak 25, harusnya kan 30 nih, ya kada? Kenapa jadi 25? Perakatnya anak habis. Anda kalau hujan, Anda nembakkan perekat, kemudian kena hujan, maka Anda akan mengenceri konsentrasi perekatnya. Tapi beda ya, kalau perekat sudah menempel, baru kena hujan, nggak apa-apa lagi. Contoh cat gitu kan, cat. Kemudian cat itu dienceri menggunakan thinner, ya tidak? Anggaplah thinner itu air hujan. Anda kemudian mencat. Kemudian Anda kuas lagi pakai thinner. Maka catnya apa yang terjadi? Luntur. Tapi kalau cat sudah kering, dikuas pakai thinner, berikit masih. Kan sederhananya logikanya gitu, cat. Pokoknya cat, kalau Anda ngecat, baru belum kering, Anda kuas lagi pakai thinner, ya berkurang catnya. Kan begitu. Tapi kalau catnya sudah kering, dikuas pakai thinner, mungkin ada terkelupas sedikit, tapi masih banyak yang berikit, kan begitu. Masih banyak yang lengket, masih banyak yang merekat. Logika sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya penyemprotan gitu kan, sudah merekat nih, sudah lengket, karena hujan nggak apa-apa. Tapi sudah tahu hujan malah menyemprot, orang salah. Nggih, pupuk daun mending pagi sama sore. Jadi kalau kita melihat pakai mikroskop ulun semalam, ada kan? Nah, stomata setelah ulun ukur ketika pagi hari itu terbuka antara 5 sampai 6 mikrometer. Nah, stomatanya ukuran terbukanya 5 sampai 6. Tapi kalau jam 3 sore itu terbukanya 7 mikrometer. Nah, sedangkan siang terbukanya 2 sampai 3. Nah, pokoknya jam 3 sudah terbuka 7 sampai nanti mau maghrib. Bila daunnya sudah mulai naik, nah kan ada daun, kan kelihatan bilanya sanja kan kadang daun naik, ya kada? Nah, bila daun naik berarti stomatanya mulai tertutup. Itu patokannya. Jadi bilanya memang daunnya sudah naik, jangan lagi nyemprot. Usahakan sebelum daun itu naik, semprotan sudah selesai. Jadi pertanyaan, apakah semua bubuk daun dan juga semua pestisida boleh dicampur? Kan begitu. Jawabannya, asalkan Anda menggunakan sistem pencampuran berbeda wadah tadi, boleh. Ya, boleh. Bahkan kalsium pun boleh. Asal dilarutkan pada wadah berbeda. Cuman yang jadi masalah, Anda cuman punya satu wadah, larutkan semuanya di situ, ya berantem dia. Jadi caranya di situ, bapak-bapak semuanya di sini kan larutkan dulu satu persatu, masukkan. Larutkan, masukkan. Jadi 5 campuran, 5 kali melarutkan, paling 5 menit. Jadi aturannya lah aturan pencampuran. Nah, selama Anda melarutkan pestisida baik itu insek dan juga fungi di wadah berbeda, itu silahkan. Kita aja minum obat dikasih resep dokter. Ada sekalian obat pengencer darah, ada obat sakit parut. Kan begitu kan, kalau kita ke dokter kan cuma 1 obat kan dikasih resep kan kadang 3, 5 obat kan begitu. Tapi minumnya Anda minum langsung 5 langsung tangguh kada. Satu persatu kan. Nah, kenapa dianjurkan satu persatu? Supaya obat itu tidak langsung berantem. Kan habis minum tuh kan pasti habis minum obat, plak langsung minum obat, kan pasti ada minum air. Berarti kan obat itu encer dulu di dalam lambung kita. Nah, coba bayangkan kalau obat itu misalnya kan Anda ambil satu wadah, masukin A, B, C, D, aduk larut, minum, pahit.
Makanya kan dianjurkan satu persatu. Lagian pian mampu lah minum obat 5 sekaligus. Nah, sama juga dengan pestisida. Artinya selama Anda benar dalam pencampurannya, maka tidak ada larangan. Yang penting tadi juga umpati di sini Pak. Nggih, pian jauh-jauh datang ke sini kan istilahnya kadang menyimpan ini, kadang membawa ini rugi. Kadang mengumpati aturan ini rugi. Karena apa? Karena seperti yang ulun bilang tadi bahwa 50 bahkan sampai 70% biaya usaha tani lebih banyak nukar obat. Maka di sini kenapa ulun fokus saja di sini pertemuan kita soal pestisida supaya sesuatu yang harganya mahal ini tidak sia-sia diaplikasikan. Bagaimana kalau kita salah perhitungan? Perkiraan kita nyemprot 3 tangki, ternyata 2,5 tangki cukup, tersisa setengah tangki. Maka setengah tangkinya diapain? Dibuang ada? Jawabannya jangan dibuang. Jadi yang namanya pestisida itu nanti akan materi selanjutnya kita akan belajar lagi namanya hidrolisis. Hidrolisis tersebut umur pestisida. Nah, jadi ulun beri gambaran sedikit dulu. Yang namanya hidrolisis rata-rata 72 jam. Hidrolisis itu maksudnya berkurangnya kekuatan dari pestisida karena tercampur dengan air. Ya, jadi hidro itu air. Nah, jadi ketika tercampur dengan air, maka dia punya batas waktu rata-rata 72 jam sebelum mengalami penurunan bahan aktif. Selama Anda semprotkan sebelum jangka waktu 72 jam tersebut, maka bahan aktifnya masih berfungsi. Jadi kalau Anda mau pakai untuk besok hari, lusa, masih boleh.